Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Bakamla kembali melakukan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang. Total sepanjang 9 km pagar bambu sudah dibongkar sejak hari Rabu kemarin. Seperti inilah aktivitasnya pemirsa, di mana kelanjutan pembongkaran pagar laut diturunkan 900 personil gabungan TNI, Bakamla, Polri, dan juga nelayan. Mereka menghentikan kegiatannya pukul 1 siang tadi karena memang ombak besar dan angin kencang yang kerap menerjang di pantai ini, pemirsa. Sejak akhir pekan lalu hingga hari ini, pagar laut sepanjang 9 km berhasil dibongkar. Pembongkaran ini diharapkan rampung dalam 10 hari ke depan. Hari ini perkiraan sekitar 9, sekian kilometer yang sudah berhasil digabung dari hari Sabtu, Senin, dan sekarang. Untuk sisi barat atau di depan Tanjung Pasir ini sampai ke sisi baratnya Tanjung Kait itu sudah bersih. Insya Allah evaluasi hari ini sama tim kami nanti kami akan memindahkan posko di Tanjung Kait sebelah timur biar operasionalnya lebih mudah. Komisi 4 DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pemirsa, dalam rapat kerja ini, komisi yang membidangi kelautan menyampaikan sejumlah kesimpulan. DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Selain itu, DPR juga meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi seluruh peraturan undang-undang di bidang kelautan dan perikanan. Penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio melepas pin anggota DPR dari jasnya di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja di gedung DPR Jakarta. Pemirsa, aksi ini dilakukan Firman untuk menunjukkan rasa malunya sebagai wakil rakyat karena masalah pagar laut yang masih berlarut-larut. Kita pikirkan bersama, semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya selalu dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi ini, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR Arif Rahman menyayangkan sikap lambat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyikapi temuan pagar laut di Tangerang. Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemagaran pagar laut. Memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi
zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga Pak, bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut Pak, tapi kan gini. Ya. Mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah ini yang perlu, jangan sampai Bapak setelah ini akan capek klarifikasi masalah pagar-pagar ini Pak. Karena ini tiba-tiba habis dicek muncul di Surabaya. Nanti habis ini di Makassar pasti ada. Ini akan selalu muncul. Nah saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya. Karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak. Laut Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu loh. Jadi saya juga paham bahwa ini adalah tugas dan wewenang dari BPN untuk mengeluarkan HGB. Kalau memang Bapak ada kesulitan untuk itu, sampaikan ke kita. Kita akan merekomendasikan untuk melakukan panja supaya bisa berkoordinasi dengan BPN dan yang lainnya. Apalagi Bapak juga kan, misalkan ada Pol Airut di sana, ada Angkatan Laut di sana kan bersama-sama Bapak. Nah ini yang harus saya jelaskan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Terima kasih Bu Pimpinan. Anggota Komisi 4 DPR Sony Tedana Paramita juga mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sony meminta Menteri Kelautan untuk jangan takut ungkap pemilik pagar laut. Tidak hanya di satu titik saja ternyata. Di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Jadi sekali lagi saya berharap, saya tidak akan banyak soal pagar laut itu, saya yakin teman-teman komisi yang Poksi yang lain akan bisa menyampaikan. Tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi,
Kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang. Tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu loh. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa, kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, kulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Di masa kayak gini keberanian adalah kemewahan Pak. Jadi kalau kita masih tarik ulur, saya nggak tahu, perlu ada argumentasi. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah, kayak gitu kan kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Pol Airut, masa sih nggak tahu kalau ditanya. Saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya SGHB, direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa. Ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu apa namanya reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak, kita segel dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Sementara anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan menilai Menteri Kelautan dan Perikanan terkesan lembek dalam penegakan hukum pagar laut. Anggota Komisi 4 lainnya, Saadiah Uluputi, mengaku heran lantaran kementerian belum juga menemukan dalang keberadaan pagar laut. Berita semua masyarakat fokus ke pagar laut ya, tetapi sampai sekarang itu pelakunya juga masih belum secara terang ya dijelaskan. Ya. Tetapi kemarin Komisi 4 langsung dipimpin oleh Ketua dan Pimpinan sudah melakukan kunjungan sidak langsung ke pagar laut itu juga memberikan sikap yang tegas ya. Nah, sikap tegas dan kunjungan ini juga memberikan harapan bagi kita semua agar bisa mengungkap dalang di balik pemagaran sepanjang 30 km yang ada saat ini ya. Kita juga mengapresiasi tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma tadi setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri ya, rasanya kok nggak ada semangat upaya dalam penegakan hukum. Ya, meskipun Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi, ya, saya konfirmasi ke para senior, di sana kan ada penyidik Pak, di KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum? Ya, jadi sesuai dengan arahan juga dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah termasuk dalam hal ini KKP bisa segera mengungkap secara clear, secara jelas, bukan hanya membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum agar masyarakat bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum ya. Tadi sempat saya sampaikan Pak Menteri, kita kunjungan ke sana itu dari darat sampai ke batas pagar laut itu sekitar 1 kilo.
soal bagaimana dengan siapa sebetulnya memasang. Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya memang tuntutan dari para masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga udah langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga karena kami mendapat beberapa petunjuk tapi tentu kan juga harus dipanggil dan kemudian ditanya apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya, karena memang terus terang kami tidak memiliki satu alat pengawasan yang tadi disampaikan itu ya. Kami sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveillance begitu, tapi sampai hari ini kita belum punya. Dan kemudian kalau soal koordinasi, Pak, kita sudah sering melakukan koordinasi dan masing-masing sudah paham bahwa kalau menerbitkan atau mengizinkan ini, mengizinkan itu nggak boleh. Dan kita sudah sering koordinasi, tapi tetap saja memang masih terlanggar ya. Sudah, itu memang menjadi, dan tanggung jawab pengawasan memang terus terang bukan hanya di kita, tapi tanggung jawab pengawasan semua pihak. Daerah juga punya wewenang untuk melakukan pengawasan. Kementerian, lembaga lain juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dan kita juga, dan koordinasi selalu. Tapi insya Allah ke depan kita akan selalu tingkatkan sistem atau koordinasi soal pengawasan tersebut. Karena memang luas wilayah kita itu seluruh Indonesia, dan tadi sudah saya sampaikan kebetulan saja yang terjadi di Tangerang ini. Sebetulnya kejadian seperti Tangerang ini sebelumnya sudah banyak sekali. Tadi saya sampaikan kita sudah menghentikan 196 kasus ya, yang semuanya itu adalah bermuara pada kegiatan pembangunan di ruang laut. Begitu. Kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya, Pak? Belum. Aneh, Pak. Jujur terus terang. Memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga, Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur, Pak, apa masalahnya?